Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmiati, CKP Angkatan 8 dari Kabupaten Jembrana, Bali. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Bapak Muhammad Sadik sebagai fasilitator dan Ibu Ida Ayu Atnyaningsih sebagai pengajar praktek. Video saya kali ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, dalam menciptakan budaya positif di sekolah, kita dapat menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif membuat anak mampu untuk menggali potensinya, mampu mengontrol diri dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga membuat anak sadar dan paham berdasarkan motivasi internal, bukan berdasarkan hukuman, pujian, ataupun paksaan. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menjadi diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Dalam hal ini, posisi kontrol ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kita sebagai pendidik harus mampu memposisikan diri sebagai manajer. Dalam posisi kontrol sebagai manajer, guru mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan guru mendampingi murid mencari solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengajak murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Konsep inti selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Guru harus berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah dengan membuat kesepakatan guru dan murid. Konsep inti selanjutnya yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Adapun tujuan penerapan segitiga restitusi yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai-nilai guru penggerak dan budaya positif akan terwujud jika ada kolaborasi seluruh warga sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dapat dilakukan dengan pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah refleksi saya setelah mempelajari modul 1.4. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami, diresapi, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah.
Hal yang menarik bagi saya dalam mempelajari modul 1.4 yaitu saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul 1.4 adalah saya mulai menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Dan sebagai guru, saya seharusnya mengambil posisi sebagai manajer dengan cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami setelah menerapkan konsep inti dalam budaya positif adalah saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah murid yang ada di sekolah. Meskipun dalam penerapannya juga tidak semudah teori yang ada. Dan setelah saya menerapkan segitiga restitusi beberapa kali, saya mulai nyaman dan tidak harus keras dalam menangani permasalahan murid. Dari hal-hal yang saya alami tersebut, saya merasa sangat termotivasi untuk memperbaiki diri dan menerapkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk murid belajar. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah murid mulai memiliki kesadaran atau motivasi internal dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah guru harus mengambil posisi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, saya sering merasa kurang nyaman dengan tindakan saya, dan terkadang saya merasa menyesal setelah memberikan hukuman kepada murid. Setelah saya mempelajari modul ini, saya berusaha mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Setelah saya menerapkan posisi manajer, saya lebih nyaman komunikasi dengan murid. Perbedaan yang paling menonjol adalah rasa nyaman yang saya rasakan. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum mengenal segitiga restitusi, jadi saya belum pernah menerapkannya. Namun, dalam menyelesaikan permasalahan murid tanpa saya sadari, saya juga sudah menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi meskipun tidak lengkap sesuai tahap-tahap segitiga restitusi. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua atau wali murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun murid berada. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.